Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mujaddidil awami aman ba'da am allazi iftataha bi abdil asyhuri syahril muharram asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah al malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ala marid duhuri wal ayyama ba'du. Analaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad wa bi haqqi sayyidina Muhammad. Nasalikal futuh wal munuh wa rasa taubatan nasa wa salahal jasadi wa ruhul kiram. Muhtaramin para jamaah musta'alun berkhusus pengurus yang hadir tengah kita, Ketua Muslim Fatih Mansyah Abdul Rajab dan juga pembina dari penasihat kepada kita Ahmad Syakir, yang hadirin hadirat jamaah yang di dalam yang di luar dan jasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah terpanjang Allah Subhanahu dan karunia-Nya yang dari anugerahkan kepada kita sekalian, di antaranya sehat walafiat dan panjang umur dan nikmat yang besar batul Islam wal iman, sehingga pada malam ini kita sama-sama hadir bersilaturahmi bermuajahah dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban kita thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan harapan niat kita hadir kita tempat yang mulia ini adalah seluruh rahmat dan maghfirah kepada kita sekalian, dan ilmu yang bermanfaat, dan harapan kembalinya kita di tempat ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam sampaikan karibaan junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita membaca Fatihah, niatkan untuk ahli kita, orang tua, guru-guru kita entah meninggal dunia. Mudah-mudahan pada malam ini jamaah kita meninggal dunia dahulu, dan kita senantiasa mengampunkan dosanya, akan selalu menjadikan raudhah min riyadil jannah. Dan juga menghadap keluarga kita, ya ada yang sakit dan dari sini Juhra binti Abdurrahman kurang sakit mengerawat Fatihah, dan yang lainnya keluarga kita yang masih sakit di mana dua sakit diangkat penyembuhan kesehatan yang sempurna. Dan selanjutnya juga kita anak kita juriyah kita nantiasa dengan jadi anak yang soleh dan solehat. Juga pada malam ini ada 3 dia saudara kita yang ulang tahun, yang tadi Muhammad Fadil Aktari, itu daripada putra Bapak Fikih Handoko dan Ibu Hesti, yang kedua Ibu Syutia, dan yang ketiga Bapak Kasiran. Mulakan barakallahu fi umrihim wa barakallahu fi hayatihim, diberikan keberkahan ilmunya dan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa kulli sholihah rahmatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sekalian, yang jauh, yang penting putranya, keluarganya. Ya, malam ini ya malam terakhir. Di malam terakhir di hari malam Senin, tepatnya di bulan juga terakhir, bulan 12 Zulhijjah, tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriah. Dia akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Masuk tahun baru 1443 Hijriah. Begitu singkat waktu dengan kita, nggak terasa, ya nggak terasa. Kata orang lu kayak tahu-tahu udah mau ganti tahun. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saatu hatta yataqarrabaz zaman.
tidak akan terjadi hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat, sehingga waktu saling berdekatan. Fatakuna sanatu ya kasahri, maka 1 tahun seperti sebulan. 1 tahun seperti sebulan. Kasahri kal jum'ah, sebulan seperti seminggu. Kal jum'ah kal yaum, sepekan juga sama sehari. Al yaum kasa'ah, 1 hari 1 jam. Kasa'ah kal istirah kasa'ah, begitu cepatnya hari. Jadi yang pertama setahun seperti sebulan, sebulan seminggu, seminggu 1 hari, 1 hari 1 jam. 1 jam seperti apa? Terbakarnya pelapah kurma, cepat. Pelapah kurma tuh terbakar cepat banget tuh. Nah, itulah ya hatta kata qurba zaman, berdekatan tuh zaman berubah sekalian. Maka kita menyambut tahun baru Hijriah dengan hijrah, pindah, perubahan mental. Jadi hijrahnya qalbiyah, mental kita yang berubah. Maka Rasulullah SAW ya ketika perintah hijrah Allah Subhanahu Wa Taala dari Mekah ke Madinah itu melakukan perubahan mental juga. Periode pemisah antara Mekah dan Madinah. Nabi berdakwah di Madinah, di kota Mekah selama 13 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan, tidak kondusif waktu itu untuk menyebarkan agama Islam, di Mekah banyak dimusuhi oleh kafir Quraisy. Banyak pengikutnya yang disiksa, ya, yang disakiti, yang diintimidasi. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Kalau enggak akan habis mereka. Maka Allah perintah untuk apa? Hijrah, mengembangkan dakwah, lebarkan dakwahnya di kota Madinah. Yang udah mereka disambut tempat kesenangan untuk berdakwah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita kalau mau hasil masuk usaha hijrah. Artinya pindah. Pindah ke mana? Yang positif ke negatif. Artinya perubahan yang lebih baik. Kalau tahun ini 1440 udah kurang baik kita, kurang beruntung kita. Nah kita harapkan nanti tahun 1443 nggak lebih baik, lebih beruntung untuk kita. Namanya hijrah. Kalau yang 5 waktu sholat belum kita laksanakan sepenuhnya, berarti kan belum baik kita. Maka hijrah di tahun 1443 supaya apa? 5 waktu bisa tercover semua. Yang wajib, kalau yang wajib udah alhamdulillah, tinggal ditambahin yang sunnah. Nawafilnya banyakin, ya, nawafilnya banyakin. Itu namanya apa? Ada peningkatan, ada perubahan, namanya hijrah. Namanya hijrah, ya. Yang wajib sudah dikerjakan, alhamdulillah. Kemudian yang sunnahnya juga dikerjakan. Kenapa? Buat nilai plus, nilai tambah. Kalau hanya yang wajib baru pokoknya aja. Dikerjakan yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, itu adalah nilai plus buat kita. Apalagi yang nilainya luar biasa besar. Khairu minad dunya wa fiha. Qobliyah subuh, bayang isyraq tuh. Lalu matahari terbit, tapi subuh pulang, sama tuh. Itu nilai-nilai luar biasa. Tengah malam lagi tahajud 2 rakaat, ya, itu nilai plus juga buat kita. Jadi mari dengan masuk tahun baru, ya, kata apa hidayat, mari kita apa? Hijrah nyambutnya. Yang belum mau sholat sekarang udah mulai sholat. Yang belum mau taklim ngaji sekarang udah mulai ngaji terus. Kalau mikirin corona nggak ada habis-habisnya corona. Ya kapan kita ngaji? Ya kata kita sholat yang baik, ya udah laksanakan aja dah perintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Kalau mati kita juga termasuk orang yang apa?
fisabilillah. Kenapa? Kita orang yang hadir dan selalu hadir menuntut ilmu. Mana Nabi kita Muhammad SAW bersama kharaja fi tal ini bahwa fisabi hatta yarji'ah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, hadir di majelis taklim, termasuk fisabilillah, berada di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji, sampai dia kembali pulang ke rumahnya. Musibah, dapat bala, fisabilillah kita. Ya, fisabilillah. Balasannya apaan? Surga. Surga. Yaitu keutamaan fadilah orang yang mau hadir di majelis ilmu. Jadi pertama roh hijrah. Ya karena apa? Untuk kita lebih baik. Yang masih musyrik ke tauhid, yang masih menduakan Allah hijrah ke tauhid, mengesahkan Allah. Masih berbuat maksiat, berbuat dosa, taat kepada Allah. Itu namanya hijrah. Itu namanya hijrah. Indah. Yang masih belum akur dengan saudaranya, masih marah-marahan, putus silaturahim, mari sambung. Hijrah kita. Ya, hijrah. Karena semua pintra hijrah adalah tergantung pada niat kita. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu banyak para sahabat, oh mari kita hijrah. Kemana? Ke Madinah. Kalau dagang laku. Ya, yang niatnya lain. Niatnya dunia. Lalu yang bilang, mari kita hijrah. Kenapa? Di Madinah perempuan murah. Oh, perempuan murah. Oh, di Arab mahal. Ya, jadi niatnya beda-beda. Jadi kalau niatnya karena dan Rasulnya, maka Nabi kita Muhammad SAW berkata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tuh, niatnya. Kalau hijrahnya ingin dagang, laku, udah dunia dapat. Kalau hijrahnya ingin nanti mendapat wanita dinikahi di Madinah, dapat. Punya hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, nah itu dia baik lagi. Jadi segala sesuatu apa tergantung niatnya. Nah turun atau hadis inal amalu bin wa innamal likulli imri'in ma nawa, karena tergantung niat kita. Tergantung niat kita. Begitulah dia tentang kita hijrah. Di mana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bukan main tuh, perjalanan 600 km lebih. Jalan, naik onta, bermalam-malam, masya Allah. Ditinggalkan semua harta bendanya, rumahnya, kok ditinggalkan. Demi apa? Allah dan Rasulnya. Itu perjuangan yang luar biasa untuk kita sekalian. Ya, maka kita harus berubah. Kalau enggak kita yang berubah, siapa lagi? Ya, harus kita yang berubah. Jadi sudah cukup buat kita. Cukup buat kita ulama begitu tahun. Kita yang harus berubah. Mari sama-sama ya, nanti kita awali besok asar. Ya, menyambut tahun baru dengan doa awal tahun, doa akhir tahun. Besok asar, pada asar baca doa akhir tahun. Di rumah boleh, di mushola boleh, kitabnya baca aja dah. Ya, baca. Itu tanda apa? Mensyukur kita bisa merayakan, bisa mengalami tahun baru 1443 Hijriah. Jadi awali dengan doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak perbuatan kita di tahun yang lalu, tahun ini ya belum sepenuhnya melaksanakan perintah Allah. Belum sepenuhnya menerapkan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih apa? Melanggar kita, melawan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita apa? Lam atau belum tobat kita. Belum mau tobat. Walam tarra. Dan juga belum mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Walam tansa. Semua pekerjaan kita yang kita lakukan Allah enggak lupa. Allah enggak lupa. Tercatat semuanya. Nah, kita doa kepada Allah, minta supaya apa? Perbuatan kita, amaliyah kita selama 1 tahun mendapat ampunan di Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiruka faghfirli, astaghfiruka faghfirli, astaghfiruka faghfirli, innallaha ghafurur rahim. Minta Allah
Diawali dengan doa. Kekuatan kita malah memang doa. Doa silahul mukmin, senjata orang yang beriman, doa. Doa. Ya, kita punya kekuatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, doa. Insya Allah doa kita ya dijabah, dikabul oleh Subhanahu wa taala. Maka waktunya pada asar. Kalau bisa menjelang maghrib jam 5 baca doa mustajabah. Ya, yang mustajabah pada maghrib itu kan begitu cari. Nah, itu doa akhir tahun. Nah, awal tahunnya, nah itu ntar pada maghrib kita baca. Jadi boleh berjamaah, boleh ya 3 kali yang disusaban begitu berjamaah kita acak dah. Ya, mari kita sama-sama ya menyambut doa awal tahun. Supaya apa? Yang tadinya kita lalai, kita belum tobat, berbatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang masuk awal tahun kita minta. Termasuk kita orang yang apa? Bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, lebih bertakwa lagi, lebih taat lagi kepada Allah. Itu doa kita di awal tahun. Tapi langsung apa? Niat kita, azam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang selanjutnya kita apa lagi? Muhasabah. Introspeksi, evaluasi, koreksi pekerjaan kita selama 1 tahun. Saya punya usaha, punya dagang udah ngapain? Udah mengkalkulasi ya neto dan brutonya, untung dan ruginya disanakan. Nah, kita juga begitu. Kita apa? Harus muhasabah, menghitungkan semua pekerjaan perbuatan kita yang kita lakukan. Karena nanti di yaumil kiamah, sebelum kita melangkahkan kedua tangan kaki kita, ya ada 4 pertanyaan perhisab yang harus kita jawab. La tajulu qada amnin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Udah melangkah kaki seorang hamba yaumil qiyamah akan ditanya dengan 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi bima abna. Allah kasih umur. Allah beri umur. Tadi yang ulang tahun tuh. Banyak ulang tahun 5 Agustus. Juga Agustus juga ulang tahun. Ya, Allah kasih umur. Ya. Allah kasih umur. Diapain tuh umur? Ya, an umrihi bima abna. Umurnya dihabiskan untuk ngapain? Untuk taat, untuk ibadah. Alhamdulillah. Umurnya berkah. Umurnya berkah. Kalau sebaliknya maksiat, nggak pernah ibadah kepada Allah, sebaliknya. Maka umur yang Allah berikan kepada kita akan nanti mendapat pertanyaan di yaumil kiamah. Ya, umur kita kan nggak panjang, 67 selesai, nggak lama kita di dunia kok. Baikan musafir, ya akan singgah doang sebentar, maka malah kembali ke tempatnya kekal abadi selama-lamanya. Ya, mata ulgur itu dunia, laib ya permainan, lahu sendal gurau, mana dunia. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan yang kehidupan kita yang untuk selama-lamanya. Yang pertama, ya an umrihi bima apna, umur dipergunakan, dihabiskan untuk apaan. Yang kedua, wa an jismihi bima ablah, tentang badannya, fisiknya sehat kuat, ya dihabiskan untuk apa? Dipergunakan untuk apa tuh badan? Nah, kalau untuk ibadah kepada Allah, alhamdulillah. Ya, tapi kalau sebaliknya, nauzubillah. Tuh kita badan kasih makan yang bergizi, paling sekarang vitamin suruh makan baik karena COVID, masya Allah. Disuruh kita agar imun kita naik terus. Iman ini nggak dipikirin, iman mulu iman ini nggak dipikirin. Di samping iman, terutama iman. Imun ngikut dan begitu. Imun ngikut. Karena kita takut, kita seram, kita khawatir, turun, kena kita. Nah, kalau imannya kuat, insya Allah. Kenapa? Dia selalu bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala.
banyak wiridnya, banyak zikirnya, banyak penangkalnya, ya Allah. Ya, kita punya penangkal banyak buat kita sekalian. Dia buat diri kita, buat badan kita banyak penangkalnya. Di antaranya penangkalnya itu apaan? Ya masjid penangkal kita. Orang yang masuk masjid menjawab hisnun. Al-masjid hisnun, benteng. Orang yang beriman itu masjid. Benteng itu musolah. Jadi orang yang masuk masjid pasti apa? Dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tempat Allah baitun min buyutillah. Rumah satu rumah Allah adalah masjid. Kita munajat, kita doa, kita ibadah. Tuh, jadi apa? Hisnun. Masjid. Yang kedua, zikir, hisnun, zikir kita. Kita baca kalau ngaji itu kita awali dengan apaan? Ya, tahlil dulu mungkin. Baca riwayat Nabi kita Muhammad SAW, baca selawat, itu merupakan hisnun, benteng kita. Berkatakan iza maritum bi riyadil jannah partau. Kalau engkau lewat ada taman surga, mampir. Majlis taklim, majlis zikir, mampir. Kenapa? Benteng kita. Itu taman surga. Ini taman di dunia. Nanti taman yang hakiki ada di alam barzah, nanti ada di surga. Mampir kita, sengaja mampir. Padahal ada waktu malam Senin, niatkan waktu kita luangkan untuk hadir majelis ilmu. Kenapa? Menjadi hisnun, benteng kita. Di samping ketenangan hati kita juga menjadi benteng. Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Enak, tenang kita ngurusin. Yang ketiga, ya qiraatul Quran hisnun. Membaca Al-Quran merupakan benteng untuk diri kita dan keluarga kita. Kalau bapaknya baca Quran di rumah, istrinya baca Quran di rumah, anak baca Quran, udah hisnun, udah benteng. Kenapa? Yang langsung yang jaga Allah. Dalam firman-Nya inna dia Allah. Ya, kami mendengarkan Quran, kami apa? Yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sehingga kami mendengarkan Quran dan kami yang menjaganya. Kalau yang jaga Allah, aman enggak? Yakin aman. Al-Quran yang Allah yang jaga sampai hari kiamat enggak akan berubah. Satu huruf pun orang ganti tahuan. Satu huruf, satu titik pun ada manusia yang berubah, ketahuan. Sekarang udah banyak yang berubah-ubah tuh. Mana sih artinya? Ya. Banyak boleh jadi pemimpin dan sebagainya, jadi teman kan gitu. Baru arti. Banyak enggak tahu apa lagi hurufnya diganti. Apalagi titiknya berubah. Ketahuan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena Allah yang jaga. Jadi kalau di rumah kita semua baca Al-Quran pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya Quran milik Allah. Quran perkataan Allah, Quran kalam Allah. Kalau dia baca menjadi apaan? Hisnun di rumahnya, menjadi apaan? Benteng dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak pada kita sekalian. Itu wa an jismihi bima ablah. Kita jaga badan kita, yang kita makan kuat untuk ibadah. Yang kedua wa an ilmihi bima ma'amilabih. Ilmu yang kita dapat, yang kita peroleh, kita amalkan atau tidak? Kalau kita amalkan, alhamdulillah. Kita di hari Senin dia di masjid Majelis Taklimul Ilmi dan yang lainnya dapat ilmu, amalkan. Dapat ilmu, amalkan. Dimanapun kita dapat ilmu yang bermanfaat buat kita amalkan. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Karena Nabi kalau subuh selalu berdoa apaan? Allahumma inna nas'aluka ilman nabiya wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu tiap pagi subuh berdoa, minta ilmu yang bermanfaat buat diri kita, buat jamaah kita, buat majelis taklim kita, buat murid kita, bermanfaat. Minta ilmu yang bermanfaat sampai kita mati, meninggal dunia, amal kita terus apa? Mengalir, enggak putus. Tentunya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi. Ilmu jangan disimpan, diamalkan.
diajarkan kepada orang lain. Ya, buat kita sekalian. Jadi minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ya, rizqan thayyibah. Rezeki yang baik, yang halal. Kita cari nafkah, ya, pagi yang halal itu bahkan ibadah. Ya, orang kerja untuk mencari nafkah buat istri keluarganya ibadah, berarti apa? Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki, dosa kita diampuni. Dia orang yang mencari rezeki kerja itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia cari rezeki yang halal, yang thayyibah. Dicari yang halal, digunakan yang halal, thayyibah. Masya Allah. Kita minta yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amal pekerjaan kita yang diterima, yang diijabah, yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta setiap hari. Yang keempat, ini kita ya an malihi min aytasu wa bima anfaqu. Tentang amal harta. Dari mana dia dapat, dari mana dia dibelanjakan. Depan belakangnya kalau amal ditanya ilmu, ya, amal kita. An malihi min aytasu wa bima anfaqu. Hartanya diperoleh dari mana, dia dapat dari mana. Beratnya harta. Kenapa? Titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita dapat harus cari yang halal. Luarkan juga yang halal. Banyak orang yang kerja dari yang halal dibelanjakan yang haram. Dari yang haram dibelanjakan yang haram banyak juga. Apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang halal ke yang halal. Yang halal tentu ibadah. Jadi kita punya harta kelebihan, kesempatan bagi kita nanti jangan anak yatim andil, ya, berpartisipasi meskipun berapa aja dah, kemampuan kita, ya, sesuai kemampuan kita. Hanya dikit ya dikit udah, bisa tiap ada santunan nggak ketinggalan kita. Dari data kita ikut andil, wa in qalla, meskipun sedikit, tapi apa? Continue, nggak pernah nggak ngasih, alhamdulillah, ikut, berkecimpung, proposal dan sebagainya itu salah satu. Dia bersedekah dengan imateri, dengan sedekah dengan perbuatan yang baik, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin berkah, ya, kita kan sholat subuh tuh ada 2 malaikat tuh, 2 malaikat yang doakan kita. Maka kalau subuh tuh usahakan ngantongin, udah beres 1000 ngantongin, 2000 ngantongin sholat subuh. Ada malaikat, atau malaikat yang pertama, Allahumma ati munfikan khalapan, Allahumma ati munfikan khalapan, ya Allah memberikan hartanya, bukan hartanya khalapan, ganti ya Allah. Ya, dikuatkan 1000 ganti 10.000, 2000 ganti 20.000, doakan 10.000 ganti 100.000. Tuh kata malaikat, ganti khalafan, ganti ya Allah. Kalau malaikat yang berdoa dijabah nggak? Dikabul, dijabah. Malaikat la syallallahu ma'amarhum alun, pasti dijabah. Ya, maka biar sedikit yang kita masukkan ke sedekah untuk infak, ke musyawarah, ke masjid, kita berjamaah, jangan kurang tua. Ya, jangan lewat aja tuh 1000, 2000, yang penting apa? Continue. Itu Allah yang suka. Hawal amal lauli adwamuha wa in qalla. Yang penting apa? Continue-nya, istiqomahnya. Kita beramal, bersedekah. Tapi jangan yang kedua, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, orang yang pelit, orang yang bakhil, habiskan hartanya, habisin duitnya. Tuh kata malaikat. Keluar duitnya, tapi mana? Ke rumah sakit, berobat mulu, yang lain aja. Nggak ada yang bermanfaat untuk sedekah. Kenapa? Bakhil, pelit. Untuk orang yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, tapi dekat kepada neraka. Al-bakhil qaribun minallah
qaribu minnas ba'idun dijauhi. Oleh karena itu mari harta yang kita miliki adalah hak milik orang lain, fakir miskin. Berikutnya alhamdulillah ada taklim pengajian malam ini, ada saudara kita yang memberikan sehartanya, berikan donatur yang lainnya, dia tahu mencari nggak lain keberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta harta jangan yang banyak, yang berkah. Kalau berkah semuanya cukup. Banyak cukup. Sekarang sebulan gajinya sehari 60.000 cukup ya. Kenapa? Berkah. Ya, berkah. Jadi rezeki hanya kita cari, yang kita cari rezeki. Oleh karena itu mari sama-sama menyambut datang tahun baru, enggak lain kita mau muhasabah. Kita introspeksi, kita evaluasi pekerjaan kita selama 1 tahun yang kita kerjakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita kerjakan selama 1 tahun ya diterima oleh Allah Subhanahu. Segala kekurangan, kehilafan, kealfaan kita, kelalaian kita diberikan maaf dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-insan wal khata'wan nisyan, maka pasti itu. Pasti untuk itu sekalian. Tapi saya bilang kita masih menuntut ilmu, masih mau belajar, semua kehilafan kita dalam ibadah selain kita masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masih menuntut ilmu, kita masih belajar. Karena ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf enggak ada batasnya. Utubul ilma minal mahdi adalah di saya mati baru selesai. Jangan berhenti terus. Jangan bosan terus. Ini salah satu kewajiban kita. Ya, menuntut ilmu. Dalam rangka apa? Meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Misalnya evaluasi, kita menghitung, kita introspeksi, muhasabah, terakhir meningkatkan amal ibadah kita lebih baik, lebih manfaat, terus tingkatkan. Ya, kualitasnya, kuantitasnya tingkatkan. Kenapa? Makin tambah tahun, berubah antar bergantian tahun, umur kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makin dekat. Kabun was umri naqisun fi kulli yaum. Umurku tiap hari berkurang. Wazan bi zaidun fi kulli yaum. Dosaku setiap hari bertambah. Umur kurang, dosa tambah tuh. Maka perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Nah, insyaallah dan istighfar rontok dosa-dosa kita. Ya, alhamdulillah. Bersama saya selalu hadir menulis ilmu semua ya. Dosa-dosa kita setelah kita pulang kembali mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang niatkan yang ulang tahun yang lainnya yang sakit semuanya diangkat mudah-mudahan yang ulang tahun bisa tetap diberikan keberkahan dari umurnya dan hidupnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit ya Ibu Zahra diangkat penyakitnya diberikan sehat yang sempurna. Ya, Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.